dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang bahasan kali ini bagaimana dalam internet itu bisa menghasilkan. Memang ada dua cara sebenarnya. Ada yang memang pakai modal, jadi kita ada modal terlebih dahulu, kemudian nanti bagaimana kita dari modal yang kita tanamkan itu kita dapatkan penghasilan. Nah, ada juga yang intinya bahasan kali ini justru kita tidak pakai modal sekali, tapi nanti Bapak Ibu dan teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan potensi penghasilan yang lumayan banyak. Oke, nah itu namanya kita ada program-program yang intinya tidak menggunakan modal, yaitu program pay to click dan pay to read. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan-pelatihan sebelumnya, nah di sana ada program-program yang kita bahas adalah pay to click. Apa artinya? Yaitu program-program yang dimana hanya mengklik itu bisa menghasilkan, atau program-program di mana kita membaca itu bisa menghasilkan. Apa yang diklik, apa yang dibaca, yaitu adalah iklan-iklan. Jadi kita mengklik iklan, kita membaca iklan, nanti kita akan dibayar oleh mereka. Kok bisa nih? Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman di benaknya, kok bisa kita mengklik iklan dapat mengklik-klik atau membaca iklan dapat penghasilan? Tentu bisa, karena ada beberapa perusahaan-perusahaan besar yang kemudian dia mengiklankan produknya, tapi kan ada media-media iklan, misalkan ada televisi dan sebagainya. Kalau ini ke website tertentu, nah dia misalkan bayar $1.000, nah dari website tersebut supaya webnya laku, iklannya bisa dilihat oleh banyak orang, maka langkahnya adalah membagikan sebagian penghasilan yang dia dapatkan. Nah, kita artinya dapat bagian juga dari penghasilan tersebut. Ya, yang kalau misalkan Bapak Ibu dan teman-teman ikuti, ini memang yang kita bahas ini salah satunya adalah Dunkemail. Walaupun sebenarnya kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua baca referensi, itu banyak program-program yang sejenis. Artinya tidak hanya Dunkemail, ada yang lain-lainnya. Nah, tapi pada prinsipnya ketika program tersebut diberi nama pay to click, pay to read, artinya program tersebut cara kerjanya hampir sama. Oke, nah ini kita batasi ya, ada 3 langkah utama nih Bapak Ibu dan teman-teman untuk mengikuti program-program PPC tersebut. Nah, seperti Dunkemail misalkan. Jadi langkah pertama Bapak Ibu dan teman-teman tentu saja setelah mengetahui program-program PPC PTN, itu kita harus daftar ke program tersebut. Ada teknisnya nanti sama ya. Nanti kita bahas bagaimana detailnya kita mendaftar ke program-program tersebut. Kemudian kita nanti wajib juga daftar ke e-wallet yang diterima oleh program-program PPC PTN. Kenapa? Nah, karena begini Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi ketika kita daftar di program-program seperti Dunkemail dan sebagainya yang labelnya adalah pay to click, pay to read, di sana biasanya ada saldonya. Hasil kerja kita itu ada saldonya, informasi saldo. Nah, dari informasi saldo itu kan kita harus tarik. Cara menariknya adalah ditransfer ke e-wallet yang diterima di PPC tersebut. E-wallet itu electronic wallet ya, kalau di Indonesia itu ada GoPay, ada OVO dan sebagainya. Nah, kalau di luar negeri ada Mercunic, ada PayPal, ada lain sebagainya. Nah, kita lihat di program yang kita ikuti tersebut, e-wallet apa yang diakomodir oleh mereka. Misalkan ada PayPal, berarti kita daftar juga di e-wallet PayPal. Atau yang diterimanya adalah Mercunic, nah berarti kita daftar juga di Mercunic. Pilih aja salah satunya, ya. Kemudian kita langkah ketiga, langkah utamanya adalah tukarkan e-wallet melalui money changer.
Kenapa? Karena beberapa e-wallet di luar negeri yang internasional itu tidak bisa langsung ditarik ke rekening bank di Indonesia. Jadi tidak bisa misalkan ditariknya langsung ke BRI nih, nggak bisa langsung ke Bank Mandiri. Nah, makanya kita perlu ada fasilitas dari money changer, tempat penukaran uangnya. Dari mana nih? Oh, itu bisa online. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, ini semuanya bisa digunakan, bisa dilakukan secara online. Jadi nanti langkah-langkahnya ketika e-walletnya sudah ditarik, udah penuh nih mau di bank rekening Indonesia, Bapak Ibu tinggal searching money changer yang terpercaya, kemudian Anda lakukan pertukarannya ke money changer, nanti dari money changer akan ditransfer ke rekening kita di Bank Indonesia. Seperti itu langkah-langkahnya. Jadi tahapan ini tiga langkah utama ini perlu dipahami dan diterapkan. Salah satu saja misalkan kita terlewati, maka kemungkinan potensi penghasilan kita itu nggak bisa ditarik, tidak bisa dinikmati oleh kita. Gitu. Kita lanjut Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini ada langkah-langkah daftarnya nih, kita saling mengingatkan, sambil mengingatkan ya. Jadi ini baik di program-program PTC yang lain, PTR yang lain juga hampir-hampir sama seperti ini. Jadi pada proses tahap pendaftarannya, biasanya ada sign up. Nah, nanti ketika sign up, Anda itu akan diminta untuk melakukan pengisian alamat email. Pastikan Bapak Ibu dan teman-teman alamat emailnya yang memang aktif ya. Nah, nanti di kolom sign up tersebut tinggal Bapak Ibu dan teman-teman klik masukkan email yang aktifnya. Nah, setelah itu nanti lihat langsung di email tersebut. Di email Anda itu coba dibuka. Biasanya itu akan ada email aktivasi dari program yang kita masuki. Misalkan bisa di inbox, bisa di update, bisa juga di spam. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman jangan lupa ketika udah merasa mendaftarkan nama emailnya ke program-program PTC dan PTR, silahkan dicek emailnya. Tapi tidak semuanya masuk di inbox. Ada juga yang masuk di spam dan di update gitu ya, atau mungkin di forum dan sebagainya. Nah, setelah itu, nanti Bapak Ibu dan teman-teman klik pesannya. Jadi email tersebut Anda klik, lihat isinya, biasanya ada isi link aktivasi. Tinggal diklik atau di copy paste, new tab. Nanti teman-teman Bapak Ibu jangan lupa isi data diri Anda secara lengkap. Ya, itu adalah langkah-langkah registrasi. Tapi hal yang paling penting pada proses registrasi nanti akan ditanyakan, salah satunya adalah jenis iklan yang akan dimunculkan. Nanti setelah username apa, password apa, dan sebagainya, nanti ada beberapa jenis iklan. Ya, misalkan, jadi kalau Anda, bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman semua, misalkan cuma kliknya hanya sport saja, olahraga, maka yang akan muncul adalah iklan-iklan mengenai olahraga saja. Atau misalkan saya sukanya di elektronik, maka iklan yang muncul itu hanya spesifik di elektronik saja. Nah, ini kaitannya boleh saja sih Bapak Ibu dan teman-teman pilih salah satu yang disukai. Tapi kalau misalkan tujuannya adalah kita menghasilkan uang maksudnya, berarti saya sarankan secara pribadi Anda banyak memilih yang tersebut, semuanya dicentang, baik elektronik, baik olahraga, baik dan sebagainya. Kenapa? Supaya kita dapat diberi iklan yang banyak. Jadi bukan hanya kategori elektronik saja, bukan hanya kategori olahraga saja. Semuanya yang kita klik, yang diberi centang oleh kita, tanda checklist, nanti oleh perusahaan penyedia, PTC seperti Dongkeng Mail dan sebagainya, itu mereka akan kirimkan kita banyak iklan. Semakin banyak iklan yang kita klik,
setiap harinya, maka potensi penghasilan kita itu semakin banyak. Prinsipnya seperti itu. Makanya saya sarankan Bapak Ibu dan teman-teman adalah klik, beri centang semuanya saja, gitu ya. Oke, ini ada tips nih buat Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mengikuti ataupun yang akan mengikuti program-program PTC dan PTR. Jadi untuk memaksimalkan pendapatan dari bisnis gratis ini, maka Bapak Ibu dan teman-teman harus ikuti semua program yang ada. Nah, nanti ada di sana yang pay to click saja, ada pay to read. Ikuti aja semua, karena dari pay to click kita punya potensi menghasilkan. Dari pay to read kita ada potensi menghasilkan. Bahkan ini ada satu lagi nih kesempatan buat Bapak Ibu dan teman-teman, yaitu dengan teknik referral. Apa tuh teknik referral? Teknik referral itu adalah teknik memperbesar penghasilan kita dengan cara merekomendasikan orang lain. Jadi misalkan kita nih udah ikutan, ajak nih orang lain, teman Anda, gabung yuk di program ini. Tapi ada disebutkan bahwa yang mengajaknya itu kita. Maka kalau misalkan disebutkan, maka dia akan apapun yang teman kita lakukan, kita dapat juga penghasilan. Intinya gitu. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini ketentuannya memang beda-beda antara satu situs yang 1, 2, dan 3-nya berbeda-beda. Tapi paling umum adalah seperti ini. Level 1 dapat 10%, level 2 5%, level 3 4%, level 4 3%, level 5 2%. Contohnya bagaimana? Seperti ini. Misalkan Anda nih pajak temennya si A. Oke. Kemudian si A gabung atas nama referral Anda dan tercatat oleh sistem. Maka pekerjaan apapun yang dilakukan oleh si A, misalkan dapat $100 nih, maka Anda dapat 10% kali $100. Nah, bagus kan potensinya. Kemudian si A ngajak si B di bawahnya. Si B kemudian berpenghasilan. Maka berapapun yang dihasilkan si B, si A dapat dan kita dapat. Misalkan si A dapat berapa dari si B? Sama 10%. Karena menurut si A, si B itu adalah level pertamanya. Sedangkan kita, si B itu adalah level kedua. Maka dari penghasilan kita dapat 5%. Jadi seandainya si A kerja, si B kita dapat 5%. Dari si A kita dapat 10%. Berapa level kedalamannya? Itu ada 5 level. Tapi ini kebijakannya beda-beda ya Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi ada yang sampai ke 8 level, ada yang sampai ke 10 level, itu ada. Ada juga yang cuma 3 level ada. Jadi ketentuan ini berdasarkan dengan ketentuan penyedia program PTC dan PTL-nya. Ya, jadi tidak bisa disamakan, tapi umumnya seperti ini. Nah, ada juga nih special tips buat teman-teman Bapak Ibu yang sudah mulai ikutan gabung di program-program seperti ini. Ini bisa dilakukan nih tipsnya. Bukalah iklan banner 5 atau lebih sekaligus dengan cara klik kanan open link in new tab, new window. Ya, jadi kalau misalkan ada 10 iklan, kita bisa klik kanan new, klik kanan new, klik kanan new. Jadi dalam waktu bersamaan, misalkan dalam 5 menit awal atau 1 menit bersamaan, kita sudah membuka iklan 5. Ya, beda dengan kita klik 1, bereskan, baru. Karena iklan itu kan harus selesai Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi misalkan klik 1 iklan nih, klik sampai ada muncul kata-kata you have been created. Nah, berarti uang Anda dari melihat iklan itu udah masuk. Tapi kalau sebelum muncul kata-kata tersebut, jangan harap Bapak Ibu dan teman-teman penghasilan udah nambah di akunnya ya. Maka pastikan ada kata-kata bahwa akun Anda telah ditambah ya, atau akun has been created.
Makanya dengan teknik klik kanan tab itu bisa mempercepat dalam satu waktu, bisa kita lihat 5 iklan atau 7 iklan sekali. Tapi ingat Bapak Ibu, ini kliknya hanya berlaku di Chrome ya. Jadi kalau misalkan browsernya beda, nah, apalagi Internet Explorer biasanya kurang bisa ya, kurang bisa dilakukan trik seperti ini. Kemudian tips yang ketiga, buka program-program PTC PTL seperti ini tiap hari. Karena semakin kita sering membukanya, maka potensi kita banyak menghasilkan itu semakin banyak Bapak Ibu ya. Jadi dibuka tiap hari, karena tiap hari itu nanti ada banyak iklan-iklan yang munculnya. Jadi kalau cuma 1 minggu sekali kan berarti kita kesempatannya cuma 1 minggu menghasilkan 1 kali. Tapi kalau misalnya tiap hari kita buka, ya maka tiap hari itu kita punya potensi untuk menghasilkan. Seperti itu dulu Teh Han. Silahkan Teh Hana dipandu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan baik Teh Hana buat para peserta. Silahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Andi atas awalan materi nih. Wah, tadi sudah disampaikan tips-tipsnya nih untuk berpenghasilan dari rumah lebih banyak lagi ya. Dan kini saatnya Kak Hana menyampaikan pertanyaan untuk para peserta webinar. Boleh kakak-kakak nanti jawab pertanyaannya melalui tombol Ask a Question atau di kolom chat. Oke, are you ready? Nah, ini dia pertanyaannya ya. Silakan disimak. Pertanyaannya, dari tips yang telah disampaikan oleh Pak Andi Usmar, berapa persen komisi yang didapat jika memiliki level 1? Oke, langsung dijawab saja di kolom Ask a Question atau kolom chat. Nanti Kak Hana bacakan jawaban dari para peserta ya. Apakah benar atau salah ya? Baik, oke, di sini ada Kak Yuki Karina. Pak Andi, ini ada Kak Yuki Karina, penjawab pertama nih, walaupun memang langsung banyak yang menjawab. Katanya Kak Yuki menjawab 10%. Nah, bagaimana Pak Andi, benar atau salah ya? Pas sekali ya. Di sini Pak Andi, pesertanya makin banyak nih yang jawab pertanyaan dari Kak Hana nih. Katanya 10%. Ada juga yang jawab 5% nih. Jadi jawabannya benar yang mana ya Pak Andi ya? Nah, nanti kita lihat, dan teman-teman yang ada di webinar Skill Course silakan dijawab pertanyaannya ya di kolom Ask a Question. Nanti kita bacakan jawaban kakak benar atau salah. Sudah banyak juga yang menjawab nih. Oke, dan pastinya kolom Ask a Question atau kolom chat itu dipergunakan untuk pertanyaan ya. Tadi memang sudah ada dari awal ada yang bertanya, nanti Kak Hana akan jawab akan bacakan di akhir sesi ya. Pastinya langsung dijawab oleh Pak Andi Usmar. Oke, sudah ada yang menjawab juga nih. Oke, katanya 10%. Nah, Kak Muhammad Nurhuda juga jawab 10% nih. Oh, ada yang jawab 0,3%. Jadi jawabannya benar yang mana ya? Tadi Pak Andi sudah menjelaskan kalau level 1, level 2, level 3 itu ternyata tips-tips dari Pak Andi itu sangat bermanfaat banget ya, apalagi di tengah pandemi kayak gini. Kita cukup duduk di rumah aja, cukup dengan koneksi internet aja bisa mendapatkan berpenghasilan. Apalagi tadi sudah disampaikan ya, kalau misalkan mengklik new tab tuh setiap hari, apalagi wah, kakak bisa mendapatkan banyak dolar dari cukup klik-klik aja. Oke, sudah banyak yang menjawab. Ada yang menjawab 5%. Gimana ya jawabannya ya, benar atau salah? Oke, masih terus menjawab teman-teman. Terima kasih ya yang sudah menjawab ya. Dari Sabang sampai Merauke gabung di webinar hari ini bersama Skill Course dan Pak Andi Usmar. Oke. Siap, boleh
sudah banyak sekali ya, karena belum bisa menyebutkan satu persatu teman-teman yang sudah jawab, tapi pastinya nanti akan dijawab oleh Pak Andi. Jawaban yang benar tuh berapa persen ya? Nah, seperti itu. Dan untuk kolom ask a question, Kak Hana sebutkan kembali, tidak usah klik atau ketik hadir ya, karena saat login, email kakak sudah terdaftar di registrasi. Iya, betul. Oke, Kak Novia sudah jawab? Siapa lagi nih yang udah jawab? Oke. Kak Bintari Dwi sudah jawab. Kak Ruhan juga sudah jawab. Tadi sempat Kak Hana lihat ada chattingan katanya dari Surabaya, dari Tasik ya. Alhamdulillah nih, Kak Hana juga lagi di Tasik, pastinya di Prawita Tasikmalaya. Oke. Sambil menunggu jawaban ya. Kak Hana juga penasaran nih, jawabannya berapa persen ya? Yang belum menjawab, silahkan segera menjawab di kolom komentar atau ask a question. Nah, iya. Sambil Kak Hana bacakan juga ya, ada Kak Rima. Silahkan mengajukan pertanyaan mengenai pelatihan berpenghasilan dari internet. Nanti kita akan bacakan di sesi akhir dan akan dijawab langsung oleh Pak Andi Usmar. Boleh langsung diketik aja, nanti Kak Hana akan langsung bacakan ya Kak ya. Oke. Kak Budiawan sudah menjawab. Oke, Kak Mutiara Putri juga sudah menjawab. Yang tadi menjawab berapa persen ya? Yakin nih jawabannya itu ya. Nanti kita tanyakan ke Pak Andi langsung. Oh ya, boleh Kak. Jadi kalau Kakak mau bertanya, boleh langsung di chat aja atau di ask a question untuk webinar skill course. Apapun pertanyaannya mengenai berpenghasilan dari internet walaupun di rumah saja, dan pastinya yang telah Kakak ikuti ya pelatihannya kemarin. Oke, sudah pada menjawab. Iya, Kak Suryaman sudah masuk. Iya. Oke, pastinya tadi menyimak ya, apalagi tips-tips ini sangat bermanfaat banget ya untuk kita. Oke, dan kita akan bertanya langsung kepada Pak Andi Usmar nih dari jawaban-jawaban, kayaknya ribuan jawaban yang datang nih. Kebanyakan ini jawabnya 10%, tapi Pak Andi di sini ada Kak, tadi ya penjawab pertama itu ada Kak Yuki Karina 10%. Gimana nih Pak Andi, benar atau salah? Tepat sekali Kak Hana, ini benar-benar hebat ya teman-teman semua peserta ini, jawabannya benar sekali, berarti semuanya memperhatikan. Iya, alhamdulillah ini. Alhamdulillah teman-teman, jawabannya benar ya, 10%. Dan kita akan lanjutkan materi selanjutnya, pasti penasaran kan? Kita akan persilakan dulu. Kami persilakan ke Pak Andi Usmar, silakan. Oke, baik Kak Hana ya, dan teman-teman semuanya, kita lanjutkan kembali ya materinya. Tadi kita sampaikan ke teman-teman semua bahwa kita itu punya hal-hal yang spesial nih, spesial dalam mengikuti program-program kali ini. Apa sih yang spesialnya? Yang pertama tadi kita tidak perlu modal. Oke, hanya modalnya adalah klik-klik saja ya. Jadi kita hanya mengklik dari iklan-iklan yang tampil, kemudian nanti kita dapat penghasilan dari sana. Ada juga ya, intinya kita hanya, yang kedua berarti dari iklan-iklan tersebut kita harus tampung di satu e-wallet. E-walletnya adalah e-wallet yang diterima oleh program tersebut. Nah, boleh itu apakah PayPal, apakah tadi Mercunik dan sebagainya. Yang ketiga, tadi kita udah langkah utamanya adalah money changer, masuk ke daftar dan money changer. Dan tadi juga kita udah bahas, untuk memperbesar penghasilan kita manfaatkan fasilitas dari referralnya.
Nah, ini boleh teman-teman Bapak Ibu gunakan atau boleh juga bekerja sendiri. Jadi misalkan bekerja sendiri itu tidak memanfaatkan referralnya. Ya, kita hanya klik-klik saja misalkan. Itu boleh-boleh saja Bapak Ibu dan teman-teman. Cuma tadi sepintas bahwa kita itu bisa ada salah satu yang kita manfaatkan yaitu dengan cara referral dimanfaatkan. Oke, selanjutnya itu kita bisa nambah nih dari penghasilan yang kita punya itu apa? Yaitu kita tidak hanya mengikuti dalam satu program saja. Kalau tadi contohnya misalkan kita mengikuti di Bangkemail, Bapak Ibu dan teman-teman boleh mengikuti di program-program yang lainnya. Ya, kata kuncinya sih mudah Bapak Ibu. Misalkan di Google atau di search engine yang lain, tinggal diketikkan program PTC PTR terpercaya, program PTC PTR terbayar. Nah, nanti Bapak Ibu dan teman-teman akan dapatkan banyak sekali referensi. 1, 2, 3, 4, 5, wah banyak. Nah, itu kan agak juga membingungkan kita ya Bapak Ibu. Makanya caranya dari referensi-referensi tersebut kita nanti filter kembali. Bagaimana memfilternya? Nah, nanti Bapak Ibu semuanya coba nih lihat situs yang pertama, lihat situs yang kedua, lihat situs yang ketiga. Seandainya situs-situs tersebut misalkan banyak yang intinya merekomendasikan situs itu, misalkan nih Bapak Ibu temukan ada Get Paid Mail. Nah, berarti di situs yang pertama ada Get Paid File, situs kedua Get Paid Mail, situs ketiga nggak bahas, berarti Get Paid File kemungkinan berbayar. Karena telah dibuat oleh banyak orang. Jadi kalau referensi saya pribadi, Bapak Ibu semuanya masuk atau ikuti program-program yang lain yang intinya adalah yang telah dibuktikan oleh mereka yang terlebih dahulu. Jadi kita enak nih ada testimoni dari mereka yang intinya udah terbukti pembayarannya seperti itu. Kami tidak sarankan kepada Bapak Ibu dan semuanya mengikuti program-program yang testimoninya nggak ada sama sekali. Karena nanti takutnya nggak bayar ya Bapak Ibu. Nanti setelah banyak kita kerja keras ternyata penghasilannya nggak dapet nih gitu. Ada satu lagi Bapak Ibu dan teman-teman semua, hati-hati ya Bapak Ibu dan teman-teman semua selalu mengupdate informasi-informasi mengenai kebijakan perusahaan. Contohnya seperti apa? Ada kebijakan-kebijakan yang pertama, misalkan awalnya bisa ditarik uangnya itu atau buy out istilahnya atau withdraw istilahnya. Jadi banyak istilah nih. Jadi kadang situs tertentu dia menamakan buy out, situs yang lain namakannya ada withdraw. Itu ada ketentuannya khusus. Misalkan ada yang awalnya bisa ditarik ketika saldonya $5 misalkan. Ternyata ada perubahan kebijakan, baru bisa ditarik setelah $8. Makanya jangan kaget Bapak Ibu dan teman-teman, yang awalnya sudah $5 bisa ditarik karena ada perubahan kebijakan. Bapak Ibu telah $5, ternyata belum bisa ditarik uangnya. Ya, ada juga Bapak Ibu kebijakan-kebijakan yang seperti ini. Misalkan di awal dia itu tidak bisa langsung ditarik. Misalkan gini, bisa langsung ditarik menjadi uang tunai misalkan. Tapi ada perubahan lain, ternyata tidak bisa menjadi uang tunai, tetapi yang bisa ditariknya itu adalah berupa promosi iklan. Jadi uang yang kita dapatkan itu diberi hak untuk mengiklankan. Nah, itu kadang seperti itu di program-program itu. Jadi uang tunai nggak bisa ditarik, tapi kita dapat mengiklankan produk. Nah, bagaimana nih nasib kita kalau seperti itu?
kita ambil strategi kedua. Jadi kita coba tawari ke beberapa perusahaan lain supaya kita memasang iklan di kita gitu. Jadi space iklan kita seharga sekian ratus dolar misalkan, kita ganti kepada mereka gitu ya. Jadi mereka bayar iklan ke kita, kemudian kita pasangkan iklan di situs-situs atau di website yang PTC PTR yang memang kita punya saldonya seperti itu. Jadi ingat-ingat Bapak Ibu ya, ada perubahan, kadang suka ada perubahan kebijakan di situs-situs tersebut, termasuk juga e-walletnya ya. Jadi e-walletnya kadang ada e-wallet yang tadinya pakai PayPal, ternyata diganti jadi Mercunik, berarti Bapak Ibu ganti lagi, kita daftar lagi ke yang Mercunik, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tolong diupdate, tolong dibaca aturan-aturan dari atau FAQ-nya dari situs-situs tersebut. Seperti itu intinya ya Bapak Ibu teman-teman. Oke Teh Hana, mungkin itu materi yang bisa disampaikan. Silahkan dipandu, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya dan sebagainya, silahkan. Terima kasih Pak Andi atas pemaparannya, wah lengkap sekali ya. Dan kini saatnya kita bacakan pertanyaan-pertanyaan daripada peserta webinar. Saya akan bacakan pertanyaan pertama dari webinar alternatif kita. Ada Kak Yuki Karina. Nah Pak Andi, Kak Yuki Karina bertanya nih, Kak, gimana cara merekomendasikan teman ke Donkey Mail dan mengecek presentasi pendapatan kita? Dari Kak Yuki Karina, Pak Andi, boleh langsung dijawab saja, silakan. Oh baik, Rehan. Ini Kak Yuki Karina ya, pertanyaannya mudah-mudahan juga ini mewakili dari, pastinya nih mewakili dari teman-teman yang lain yang akan menggunakan teknik referral. Bagaimana? Nah, di situs-situs penyedia PTC dan PTN biasanya ada tab, jadi di membernya itu member, ada inbox, nah itu ada status, nah, ada juga ref. Nah, coba Bapak Ibu dan teman-teman Kak Yuki, coba referralnya diklik atau afiliasinya diklik, nanti ada tuh linknya. Misalkan, biasanya kan kita daftar, misalkan ya, situs Donkey Mail misalkan, www.donkeymail.com. Tapi teman-teman biasanya www.donkeymail.com misalkan ya. Nah, tapi kalau misalkan di menu tab new referral itu biasanya ada www.donkeymail/Yuki misalkan. Nah, itu yang dibagikannya Kak Yuki. Nah, jadi ketika Anda ajak temannya pakai WhatsApp dan sebagainya, yuk gabung yuk di program ini. Nah, ketika udah diajak gabung, bagaimana cara gabungnya? Klik nih link ini, jadi www.donkeymail/Yuki misalkan, /ref apa? Nah, itu yang dibagikannya. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Biasanya di statusnya, di status member itu ada, nanti ada penghasilan dari kita dan ada penghasilan dari referralnya gitu. Jadi kita juga bisa memantau kinerja mereka seperti apa. Begitu Kak ya, mudah-mudahan ini mewakili teman-teman yang lainnya juga. Silakan Tan. Baik, terima kasih banyak Pak Andi atas jawabannya. Wah, lengkap sekali ya Kak Yuki ya. Tadi sudah dijawab oleh Pak Andi. Dan pertanyaan berikutnya datang dari Kak Ahmad Haryadi di webinar Skill Course. Pertanyaannya, menggunakan banyak akun ke Donkey Mail, apakah bisa diaktifkan bersamaan untuk PTC tersebut? Dari Kak Ahmad Haryadi di webinar Skill Course. Dan akan langsung dijawab oleh Pak Andi. Terima kasih Kak Ahmad ya. Rekomendasi saya sih jangan sekali-sekali kita menggunakan banyak akun ya dalam satu
komputer PC ya, karena mereka biasanya identifikasi bahwa itu adalah scam ya, atau penipuan ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu dan teman-teman kalau misalkan sudah daftar dalam satu akun, namanya misalkan Kak Ahmad, nah usernya Pak Ahmad misalkan, udah gunakan itu aja. Kalau misalkan mau referensi ke keluarga, diusahakan ya pakai PC yang lain. Jadi kalau misalkan mau keluarga ikutan, usahakan di PC yang lain misalkan ya. Gitu. Jadi tidak direkomendasikan kalau Kak Ahmad itu Kak Ahmad sendiri tapi usernya banyakan gitu, nggak boleh ya. Nanti biasanya suka di-bandi karena mereka pakai sistem juga Kak Ahmad ya. Jadi ada juga ya yang software otomatis klik, ada. Tapi kami sangat tidak menyarankan karena mereka biasanya tahu bahwa yang mengklik itu bukan manusia tapi robot. Nah, mereka biasanya dalam periodikal suka melakukan pemeriksaan dan kita bisa kena bandit ya. Jadi penghasilan kita yang udah banyak bisa hilang, nggak bisa di-request, bahkan akunnya juga nggak bisa kita masuki lagi biasanya. Jadi saran kami jangan dilakukan. Mending kalau misalkan mau nambah penghasilan, kita pakai strategi yang tadi, yaitu pakai referral atau special tips yang dibuka tiap hari, kemudian new tab Anda mengklikannya banyak. Seperti itu Kak Ahmad, dan gitu kan mudah-mudahan dipahami oleh Kak Ahmad juga ya. Lengkap sekali ya dengan tips-tipsnya. Kamu sudah dijawab ya. Kini kita beralih ke webinar alternatif kita. Ada Kak Teguh Ariandi Rakaputra. Pertanyaannya, saya dari Bogor mau bertanya, Pak Andi, bisa tolong di-share website PTC yang bisa diakses di Android? Karena kebanyakan harus menggunakan PC. Dari Kak Teguh Andriani di webinar alternatif kita. Boleh langsung dijawab saja ya Pak Andi ya? Baik, terima kasih Kak Teguh. Nah, ini telah dibacakan juga oleh Kak Hana ya, untuk bisa nggak menggunakan HP, mungkin gitu ya intinya. Nah, ini memang kebanyakan pakai PC ya, tapi bisa juga dengan handphone ya kita lakukan. Nah, kalau misalkan ada kesulitan karena menunya kurang lebar, tekniknya adalah kita dipotlightkan ya, di landscape ya. Kalau misalkan tadinya di portrait, kita pindahkan ke landscape, nanti itu bisa langsung seperti halnya di PC. Tapi kalau posisinya portrait memang ada beberapa yang biasanya nggak muncul seperti itu. Itu mungkin strateginya kalau bisa menggunakan HP. Begitu. Bahkan sekarang ada banyak program PTC PTR yang udah, tapi bukan Donkemai ya, ada yang pakai aplikasi Android. Ya, jadi tinggal download, nanti kita username dan passwordnya di sana. Gitu. Ada sekarang yang seperti itu. Itu Tehan. Terima kasih Pak Andi atas jawabannya, lengkap sekali. Dan selanjutnya nih di bawahnya ada Kak Karima. Nah, Pak Andi, apa mempunyai channel khusus untuk sharing info tentang website-website yang legit? Boleh langsung dijawab saja Pak Andi. Oh baik kan, ini bagus ya. Mungkin nanti kita bolehlah ada forumnya ya, kita lanjutkan. Jadi sesi ini tidak selesai sampai sini saja. Grup-grup baik yang pakai Telegram ataupun yang lain sebagainya, atau di situs kita di Skillful, nanti kita ada updatean lah insya Allah ke depan. Jadi bukan hanya ini saja, kita akan nanti ada tambah-tambah materi dan sebagainya. Insya Allah lah kita tetap tambah-tambah sharing-sharing ilmunya masih terus di sini. Gitu Kak. Terima kasih informasinya Pak Andi. Wah serem banget ya, kita ya bisa lanjut lagi ke tahap selanjutnya nih Karima.
tunggu saja di website skillcourse.id. Selanjutnya kita ke webinar Skillcourse, Pak Andi. Ada Kak Zulkarnain Hikmah bertanya, money changer yang direkomendasikan apa Pak? Silakan langsung ditanggapi Pak Andi. Baik, karena ini ya money changer memang sangat banyak ya kalau misalkan di internet itu. Boleh nanti Bapak Ibu dan teman-teman searching misalkan Indochanger ya, atau ada juga caranya seperti ini, searching aja money changer terpercaya misalkan, kemudian di awal Anda transaksi coba jangan transaksi yang banyak, biasanya ada reviewnya kan, jadi mereka suka mereview kapan misalkan mereka berdiri, nah itu jadi referensi kita juga. Kemudian beberapa orang yang di situs-situs web yang lain itu membahas money changer tersebut, itu jadikan referensi kita juga. Kemudian ketika kalau sudah memastikan ini yang biasa saya lakukan, coba Anda transaksi dengan jumlah yang minimal terlebih dahulu, kita buktikan apakah terjadi misalkan kelambatan pembayaran dan sebagainya. Nah, itu sebagai uji coba kita, nanti setelah transaksi berikutnya baru kita sesuai dengan keinginan kita. Jadi tetap Bapak Ibu dan teman-teman lakukan teknik tersebut, kumpulkan informasi, transfer untuk percobaan, baru transfer yang asli. Tambahan, saya sarankan sih di walletnya itu jangan satu ya, kalau misalkan PayPal misalkan kita atau Mercunik, jadi ada buat e-wallet untuk transaksi, ada e-wallet buat penampungan penghasilan gitu ya. Supaya apa? Menjaga keamanan Bapak Ibu teman-teman. Jadi yang kita lakukan transaksi itu memang hanya sebatas uang yang akan ditransaksikan saja. Untuk yang besarnya kita pisahkan di rekening yang lain. Begitu juga di perbankan Indonesia-nya sih, saya sarankan seperti itu. Begitu Kak Hana? Baik, terima kasih Pak Andi. Wah, lengkap sekali ya. Dari mulai tadi harus punya 2 e-wallet seperti itu. Dan berkaitan dengan yang tadi Pak Andi, ada dari Kak Neni Andriani di webinar Skillcourse. Bertanya nih, Kak, itu kan ada pengisian data email dan rekening kita. Apakah data kita yang didaftarkan aman? Maklum sekarang banyak pembobolan data. Boleh langsung ditanggapi Pak Andi, silahkan. Baik, Kak Hana ya, ini nyambung pertanyaannya ya. Jadi memang kami sarankan untuk data-data seperti ini, kalau saya pribadi, itu kita ada 2 rekening seperti itu. Kemudian email juga kita ada 2, jadi ada yang spesial untuk program-program seperti ini, ada juga yang program yang lain. Kenapa? Betul. Karena ada teknik pembobolan nih sekarang, makanya tadi saya referensikan baik itu e-wallet maupun rekening bank itu berlapis. Artinya berlapis itu kita ada untuk yang transaksional saja, ada yang buat penampungan. Seandainya mereka kan biasanya orang-orang hacker atau phishing itu ya, biasanya kan dia ngambil data yang sering transaksi, sedangkan kita kan transaksinya hanya lalu lintas saja, misalkan untuk $100, kemudian transfer ke rekening kita, udah beres, selesai. Di wallet kita udah nggak ada saldoan lagi, padahal saldo yang sisanya itu ada di e-wallet yang satunya lagi. Mungkin itu triknya. Terima kasih Pak Andi. Wah, akhirnya ya pertanyaan-pertanyaan yang dari saat materi kita ikuti akhirnya terjawab sudah oleh Pak Andi di webinar kali ini. Dan tadi berkaitan juga ya dengan pertanyaan Kak Novi Kusumawardani ya. Kali ini kita ke webinar alternatif kita Pak Andi. Ini ada Kak Ganong Style 22. Boleh tahu cara daftar money changer-nya gimana ya? Boleh langsung dijawab saja ya Pak Andi ya. Mungkin dijelaskan kembali. Kami persilakan. Baik, karena oke, ini di money changer ya. Jadi memang
Di Money Changer itu ada yang kita lakukan pendaftaran seperti halnya di program-program pay to click. Caranya kita masukkan email dan sebagainya. Nah, nanti kita dikasih username dan password. Ada juga yang tidak lakukan pendaftaran. Ada Money Changer instan. Nah, kalau Money Changer instan itu biasanya ada WA-nya yang bisa dihubungi oleh kita langsung. Kita transaksi via WA, berapa yang kalian tanyakan, mereka biasanya langsung mandu. Nah, tolong transfer ke sekian, jumlahnya sekian, rekening mana yang akan ditransferkan. Nah, mereka langsung nanya seperti itu. Nanti misalkan seperti ini, kita misalkan mau transaksi ini 100 US dollar. Ya, kita WA dulu yang instan tuh, kita WA, saya mau transaksi sekian, oke Pak, tolong ditransfer biasanya. Nanti rekening bapaknya berapa? Nah, jadi kita nanti diminta ditransfer ke rekening mereka, ke e-wallet ya. Kemudian, jadi misalkan kita punya merchant nih, mereka minta supaya merchant kita itu, saldo merchant kita itu ditransfer ke saldo ke rekening merchant Money Changer. Misalkan 100 US dollar. Nanti mereka minta nomor rekening Bank Indonesia, bank yang ada di negara Indonesia maksudnya. Kemudian yang 100 dolar itu nanti akan ditransfer ke rekening bank yang ada di Indonesia. Cuma Bapak Ibu dan teman-teman jangan kaget kalau ada selisih. Misalkan harga dolar itu 1 dolar 15.000 nih sekarang. Ternyata Bapak Ibu kebagiannya ketika 100 dolar kali 15.000 harusnya 1.500.000 misalkan. Dapatnya 1.400.000. Nah, karena di Money Changer itu diterapkan kurs jual dan kurs beli. Tapi kurs jual dan kurs beli itu posisinya dari Money Changer Bapak Ibu ya. Jadi misalkan kalau kita punya US dollar ke Money Changer kan berarti mereka beli uang kita. Biasanya kurs belinya jauh lebih rendah daripada kurs jual. Jadi kalau misalkan harga normalnya 1 US dollar adalah 15.000, mereka belinya 14.000. Gitu. Tapi kalau misalkan kita kebalikannya, kita butuh dolar, mereka biasanya pakai kurs jual jauh lebih mahal. Itu ada selisihnya di sana. Terus juga biasanya ada biaya admin, gitu ya. Tapi nggak terlalu banyak sih kalau biaya admin. Cuma yang agak banyak mengurangi keuangan kita itu adalah adanya kurs jual dan kurs beli ketika kita masuk di Money Changer seperti itu. Gitu kan, Ana? Terima kasih Pak Andi atas jawabannya, lengkap sekali ya. Selanjutnya di bawahnya nih ada Pak Andi, ada Kak Sidik Sri Purwanto dan Kak Ajeng Mutiara. Pertanyaannya berkaitan ya Pak Andi ya. Katanya, oh ya Kak, mau tanya kemarin sempat daftar Donkey, tapi email saya tidak terkonfirmasi karena link yang dikirimkan baik ke email saya itu tidak bisa diklik dan diakses. Lalu bagaimana ya Kak? Dan Kak Sidik juga bertanya kenapa tidak bisa login Donkey Mail. Langsung ditanggapi saja ya Pak Andi, silakan. Oke, baik Kak Hana. Ini pertanyaannya mengenai bagaimana nggak bisa login atau misalkan tadi udah daftar di email tapi emailnya nggak ada ya. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, pas masukkan email itu salah alamat email. Kemudian yang kedua bisa saja itu masuk di spam. Jadi coba dicek di all email, di semua email ya. Jadi bukan hanya di inbox saja, coba dicek keseluruhannya. Jadi bisa di spam, di update, di forum. Nah, kalau misalkan di menu email tertentu itu ada all email, coba kliknya di sana. Biasanya ada. Yang kedua, kalau nggak bisa login, nah ini ya, statusnya apakah awalnya ada pertanyaan tambahan sebenarnya? Apakah awalnya bisa login nih? Baru sekarang nggak bisa login. Kalau misalkan dulunya bisa login sekarang tidak, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama kita misalkan lupa username atau password. Nah, kalau misalkan lupa username atau password, biasanya ada menu di sana forgot password.
Nah, asal Anda ingat username-nya, Anda klikkan forgot password, nanti diminta untuk mengisikan email yang dilakukan pendaftaran. Biasanya terkonfirmasi langsung tuh, kita dikirimi email balasan mengenai user dan password kita. Tapi kalau misalkan seandainya nggak bisa masuknya karena melakukan trik-trik tertentu yang dianggap curang oleh mereka, berarti itu statusnya di-banned ya. Berarti kalau mau ikutan lagi kita pakai email yang baru aja. Seperti itu kalau statusnya yang di-banned. Nah, makanya kita harus agak hati-hati nih dalam program-program tersebut. Tolong dilihat aturannya, mana yang diperkenankan oleh mereka, mana yang tidak. Sehingga kita terhindar dari kasus-kasus udah banyak kita penghasilan kena bandit gara-gara cuma salah klik misalkan atau melakukan trik-trik yang mereka nggak diperbolehkan. Seperti itu kan. Terima kasih Pak Andi atas penjelasannya. Kita beralih ke webinar skill course kita. Ada Kak Riri Dwiyanti bertanya, adakah jumlah maksimal untuk merekrut teman pada program PTC? Silakan ditanggapi saja Pak Andi. Baik, karena kalau masalah perekrutan teman itu tidak ada jumlah maksimalnya ya. Jadi bisa sebanyak-banyaknya. Jadi kalau ke pinggir level 1 itu berapapun silahkan. Level 2 berapapun silahkan. Cuma di level-level tertentu, misalkan di level 6, itu kita nggak kebagian. Jadi kita sampai ke 5 level saja yang kita diperhitungkan oleh perusahaan. Tapi kalau ke pinggirnya itu silahkan. Jadi berapapun yang Anda ajak itu nggak ada dibatasi oleh mereka. Ultimate gitu ya. Keseluruhan silahkan gitu. Jadi tidak ada pembatasan sama sekali. Gitu. Jadi semakin banyak direferensikan, banyak mereferensikan orang dan mereka mengikuti Anda, wah itu potensi penghasilannya semakin tinggi ya. Seperti itu kan. Terima kasih Pak Andi. Satu pertanyaan dari Kak Amanda Dea di webinar alternatif kita. Bertanya nih Pak Andi, berarti aplikasi Cashzin itu termasuk program PTR ya Pak? Boleh langsung dijawab saja Pak Andi. Program Cashzin ya, nah itu hampir mirip lah ya, seperti hanya P2 gitu, cuma aplikasinya agak dikemas oleh mereka. Jadi pada prinsipnya ketika kerjanya adalah mengklik iklan, kita melihat iklan, berarti itu adalah program-program PPC. Cuma penamaannya jadi beda-beda gitu ya. Ada yang Cashzin, ada P2. Kalau nggak salah minggu yang lalu di webinar yang lalu itu ada yang nanyain tentang P2 juga. Nah itu sama gitu ya. Cuma bedanya itu bisa kayak tadi yang saya sampaikan, ada aplikasinya khusus gitu ya, jadi bisa di-download di Android, kemudian nanti tapi isinya sama-sama aja iklan, kemudian di beberapa menit-menit tertentu nanti ada banyak iklan, mana yang dibayar mana yang tidak, kalau gitu seperti itu. Dan nantilah intinya sama, itu adalah program-program pay to click dan pay to win. Seperti itu Kak Hana. Baik, terima kasih Pak Andi atas jawabannya. Di sini tadi Kak Hana ada temukan pertanyaan menarik nih dari webinar alternatif kita. Kak Han S katanya, sehari di daun Qmail, satu hari dapat berapa? Katanya gitu Pak. Boleh langsung ditanggapi saja Pak Andi, silakan. Baik Kak Hana, pertanyaan bagus ya. Jadi kalau misalkan hanya berapa itu ya tergantung kerja keras kita, apalagi tergantung dari jumlah referral kita. Jadi kerja keras kita bagaimana? Jadi setiap kali kita sering ada inbox-nya, ada pay to click yang kita baca semuanya, itu penghasilannya maksimum ya.
apalagi ditambah dengan yang referral. Bisa saja satu $5, ada yang nyampe $10 seperti itu. Bagaimana kita banyak referral dan banyak rajin kliknya, dan termasuk yang nyentang iklan tadi ya. Jadi kalau misalkan iklan mana yang akan dikliknya cuma satu, yang tampil cuma satu jenis saja. Tapi kalau misalkan semuanya diberi centang, checklist, itu nanti banyak ratusan iklan yang harus kita klik gitu. Makanya potensinya sangat banyak kalau misalkan kita nyeting di awalnya itu tepat. Tapi kalau misalkan udah terlanjur, nggak apa-apa, itu bisa diedit kok settingannya. Misalkan tadinya cuma satu klik, satu kategori iklan saja, nah nanti kita bisa diedit juga. Oh, kemarin berarti salah nih, coba Anda edit banyak di checklistnya, nanti di esok harinya nanti banyak banyak iklan yang harus Bapak Ibu dan teman-teman klik. Potensinya semakin besar. Seperti itu. Terima kasih banyak ya Pak Andi atas jawabannya. Kak Han sudah dijawab ya, apalagi pertanyaan-pertanyaan yang telah peserta ajukan pastinya udah terwakilkan ya oleh semua peserta. Dan kami ucapkan kembali terima kasih banyak kepada Bapak Andi Usmar yang telah memaparkan materi dan menjawab pertanyaan dari para peserta webinar. Dan Kak Hana akan menyampaikan informasi penting mengenai webinar dan langkah selanjutnya. Baik, Kantor Pusat Lembaga Pendidikan Prawita yang berada di Jalan Merdeka nomor 4 Kota Tasikmalaya dengan kantor cabang Ciawi Kabupaten Tasikmalaya dan Babakan Kabupaten Pangandaran dengan program pelatihan pengguna prakerja. 1. Berpenghasilan dari internet walau di rumah saja. 2. Mempersiapkan diri mendapatkan pekerjaan impian. 3. Tingkatkan produktivitas dengan Microsoft Office. 4. Tingkatkan kemampuan digital dengan IC3 dan digital marketing. Pastinya pelatihan umum lainnya yang tersedia di Prawita yaitu ada komputer Microsoft Office, desain grafis, desain web, animasi, pemrograman, video editing, komputer akuntansi, bahasa asing, bahasa Inggris, Jepang, Jerman, Perancis, Korea, Arab, Mandarin, akuntansi, matematika, bimbel, dan sertifikasi internasional, TOEFL IBT, TOEFL Junior, TOEIC, IC3, dan lain-lain. Dan selanjutnya, informasi penting untuk langkah berikutnya. 1. Anda harus menyelesaikan evaluasi akhir. Lalu klik finish course dan mengunduh sertifikat di skill course. Pastikan nama akun skill course Anda sesuai dengan akun Kemenaker Anda. 2. Setelah peserta mengikuti sesi webinar Selasa 24 November 2020, kami laporkan sertifikat peserta kepada pihak Kemenaker. 3. Jika langkah 1-3 telah dilalui, peserta akan mendapatkan email penilaian. Jika belum menerima email penilaian, kami mohon bersabar, akan kami proses. 4. Setelah menerima email penilaian, isi ulasan dan rating pada menu pelatihan saya. Jangan lupa beri bintang 5 ya Kak. 5. Setelah mengisi ulasan dan rating, H+1 pihak Kemenaker melaporkan kepada pihak prakerja. Lalu sinkronisasi sertifikat dan status aktif menjadi selesai oleh pihak prakerja sekitar 2-14 hari. Dan semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi amal baik untuk kita semua. Kami mohon maaf jika pelayanan kami masih banyak kekurangan, dan jika ada keluhan atau kritik segera sampaikan kepada kami secara langsung sebelum Anda memberikan rating bintang rendah. Jika ada kendala, kami senang bisa membantu Anda melalui WhatsApp official 081 99 2700. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta webinar Skill Course dari Sabang sampai Merauke yang telah mengikuti webinar hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami tutup webinar hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.